Pemirsa di rumah, selamat pagi. Tema kali ini membahas tentang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Perkenalkan, nama saya Wilson Putra Stonga, bisa dipanggil Wilson. Saya yang akan membawakan acara kali ini. Jadi pada acara kali ini saya bersama narasumber yang berpengalaman dalam bidangnya. Jadi kali ini saya bersama Angelika Dewita Sari sebagai konselor pendidikan. Di samping itu, saya juga sudah bersama Madeline Gia Pradio Winata sebagai narasumber yang kedua, yaitu seorang dokter mata. Tidak hanya mereka, saya juga sudah bersama Putu Sangkya Loka, yaitu sebagai salah satu orang tua yang melihat seorang anaknya yang terlalu sering menggunakan gadget. Karena kita akan banyak membahas tentang gadget, apa pengertian gadget tersebut. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai ancang. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Apa saja manfaat gadget bagi para pelajar? Manfaat gadget adalah untuk mempermudah segala kebutuhan dan kegiatan manusia, sehingga digemari dan menjadi pilihan dari berbagai kalangan, terutama kalangan pelajar pada saat ini. Dengan alasan yang dapat mempermudah para pelajar untuk mengakses informasi, menambah wawasan, dan sebagai gaya hidup. Kita tahu sekarang dunia sedang dalam kondisi pandemi, yang kemungkinan semua warga harus terus stay dalam rumah. Hal ini membuat pekerjaan dilakukan secara online dan membutuhkan gadget sebagai peran penting. Karena gadget sangat penting dalam masa ini. Berapa data pengguna internet siswa SD dan SMP pada tahun ini? Penggunaan internet untuk kegiatan belajar siswa usia 5-24 tahun terus meningkat. Pada 2020, ada 59,33% siswa yang menggunakan internet. Angka ini tumbuh pesat dari 33,98% pada 2016. Menurut jenjang pendidikan, peningkatan penggunaan internet terjadi pada semua jenjang pendidikan, terutama SD atau sederajat. Dalam kurun waktu 2 tahun, siswa SD yang mengakses internet menjadi 35,97% pada 2020, dari sebelumnya 16,64% pada 2018. Sementara jenjang pendidikan lain yakni SMP atau sederajat menjadi 73,4%, SMA atau sederajat 91,01%, dan perguruan tinggi menjadi 95,3%. Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan internet menjadi kebutuhan bagi siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga, internet menjadi media hiburan sekaligus untuk mengakses informasi dan sosial media. Wah, ternyata sangat banyak pengguna gadget ya. Karena pengguna gadget sangat banyak, apa saja dampak positif dan negatif dari gadget bagi penggunanya? Dampak positif penggunaan gadget dalam lingkungan sekolah, yang pertama, menambah wawasan tentang perkembangan teknologi. Kedua, mempermudah komunikasi anak dengan orang tua. Ketiga, mempermudah kegiatan belajar mengajar. Keempat, mempercepat komunikasi anak dengan guru. Misalnya seorang siswa yang bertanya mengenai pembelajaran yang tidak dipahami ketika berada dalam kelas. Kelima, mempercepat komunikasi dengan teman, khususnya dalam memberikan informasi mengenai PR ataupun hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah. Keenam, gadget bisa digunakan dalam belajar sambil mendengarkan musik, sehingga siswa bisa lebih rileks. Juga siswa bisa menonton video seperti permain sepak bola, agar bisa dipraktekkan. Siswa juga bisa menonton film luar dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris, sehingga bisa belajar berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif penggunaan gadget dalam lingkungan sekolah, yang pertama, siswa terkadang mengangkat telepon ketika sedang belajar, misalnya saja telepon itu dari orang tua, sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Kedua, konsentrasi belajar bisa menurun karena siswa lebih menyukai gadget daripada belajar. Ketiga, gadget bisa disalahgunakan pada saat ujian. Keempat, penyalahgunaan yang lain yaitu gadget bisa digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan gambar yang tidak pantas untuk dilihat. Kelima, pengeluaran bertambah. Mengapa demikian? Karena pelajar jarang sekali terlihat menggunakan gadget dengan merek biasa-biasa saja, dan itu membuktikan bahwa penggunaan gadget hanya untuk gengsi semata. Pengeluaran lainnya yaitu dalam membeli kuota internetan. Keenam, gadget bisa digunakan sebagai media untuk meneror dan sebagainya. Rawan terjadi tindak kejahatan karena gadget. Jangan lupa juga siswa bisa lupa waktu sehingga lupa untuk membantu orang tua dan timbul rasa malas. Karena banyak siswa yang menjadi lupa waktu saat bermain gadget. Apa dampak gadget terhadap mata? Penggunaan gawai dalam waktu terlalu lama akibatnya adalah mata kering, terasa perih dan nyeri. Kemudian mata memerah dan terasa gatal, bahkan anak dapat mual dan pusing. Kalau keseringan menggunakan gadget sangat mengganggu kesehatan
mata. Dampak jangka panjangnya adalah retina mata anak bisa rusak akibat penggunaan gawai yang berlebihan. Kondisi tersebut mengakibatkan mata anak buram dan minus. Apa saja bagian pada mata? Anatomi mata bagian depan merupakan area terluar mata yang dapat kita lihat secara langsung. Mata bagian terdepan terdiri dari beberapa bagian, yaitu kornea. Kornea adalah kubah pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Kornea berfungsi memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Yang kedua ada iris. Ini adalah bagian yang menentukan warna mata Anda. Warna iris mata ditentukan oleh pigmen melani, yakni zat warna alami, yang juga menentukan warna kulit dan rambut. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata Anda dengan mengubah ukuran pupil mata. Pupil di bagian tengah iris. Anda akan melihat sebuah lubang kecil berwarna hitam yang disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Pupil mata biasa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau sedikit cahaya. Yang ketiga ada sklera. Bagian putih mata pada bola mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Sklera dikelilingi oleh 6 otot mata yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Lalu ada konjungtiva. Struktur ini adalah lapisan bening yang melapisi bagian depan kelopak mata dan sebagian depan mata. Konjungtiva terdiri dari 2 macam, yaitu konjungtiva bulbar yang menutupi bagian sklera dan konjungtiva palpebra yang melapisi bagian depan kelopak mata. Anatomi mata bagian tengah. Setelah menelusuri bagian yang tampak dari depan, mari kita lihat yang bagian dari tengah. Mata bagian ini terdiri dari lensa. Bagian ini berada tepat di belakang iris dan pupil. Lensa yang normal akan tampak bening atau transparan dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. Rongga vitreous. Bagian tengah mata ini dinamakan juga sebagai badan bening. Rongga ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata. Di dalam rongga vitreous terdapat cairan bening mirip gel yang disebut cairan vitreous. Ada juga anatomi mata bagian belakang. Bagian belakang mata tersusun dari 3 bagian, yaitu retina. Retina ini adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian dalam mata. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat cahaya yang terang dan berwarna. Cara kerja retina hampir menyerupai roll film pada kamera. Ada makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Jika dilihat menggunakan oftalmoskop, bagian ini akan tampak berwarna kuning cerah. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan Anda dan memungkinkan Anda untuk melihat objek dengan baik. Yang selanjutnya ada saraf optik. Bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Selain mengenali bagian mata, Anda juga ketahui bahwa mata dapat berfungsi secara optimal berkat adanya organ pendukung, yaitu kelopak dan bulu mata. Ketika berkedip, kelopak mata membantu mengelumasi permukaan mata dengan air mata. Sementara itu, bulu mata bertugas untuk menyaring dan mencegah masuknya benda asing termasuk debu dan kotoran. Setelah mengetahui bagian-bagian pada mata, kita juga harus melihat penyakit-penyakit pada mata. Apa saja penyakit pada mata? Adalah beberapa penyakit mata yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama ada konjungtivitis. Penyakit mata ini terjadi ketika jaringan lunak di sekitar mata meradang dan membuat mata merah, berair, perih, dan gatal. Konjungtivitis dapat disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Jika disebabkan oleh infeksi bakteri, mata dapat menjadi bernanah. Kondisi ini adalah salah satu hal yang sering membuat sakit mata pada anak dan orang dewasa. Pengobatan konjungtivitis disesuaikan dengan penyebabnya. Jika konjungtivitis disebabkan oleh alergi, penanganannya adalah dengan menjauhi pemicu alergi dan menggunakan obat antihistamin. Jika disebabkan oleh infeksi virus, konjungtivitis dapat sembuh sendiri dalam beberapa hari. Sedangkan untuk konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri, dibutuhkan pengobatan dengan obat tetes mata atau salep mata antibiotik. Yang kedua ada mata kering. Mata kering bisa terjadi pada siapa saja, namun keluhan ini lebih sering dialami oleh lansia dan pada wanita.
Penderita mata kering akan merasakan gejala berupa mata terasa berpasir atau seperti ada benda asing di mata, mata merah, terasa perih atau gatal dan silau. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya produksi air mata, penyakit autoimun, infeksi, iritasi, alergi, kekurangan nutrisi, mata terlalu sering terpapar angin atau sinar matahari, hingga efek samping obat-obatan. Mata kering bisa ditangani dengan penggunaan obat tetes air mata atau obat untuk meningkatkan produksi air mata. Selain itu, faktor penyebab mata kering juga perlu diidentifikasi dan diobati. Yang ketiga ada katarak. Katarak merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di Indonesia. Penyakit mata ini membuat mata lensa menjadi keruh sehingga pandangan menjadi kabur. Katarak kebanyakan diderita oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Namun, pada beberapa kasus katarak dapat terjadi pada usia yang lebih muda, bahkan pada bayi yang baru lahir. Selain karena penuaan yang membuat protein di lensa mata menggumpal, katarak juga bisa disebabkan oleh penyakit diabetes, cedera pada mata, paparan sinar UV, kebiasaan merokok, dan efek samping obat tertentu, seperti kortikosteroid dan terapi radiasi. Jika sudah mengganggu penglihatan, katarak bisa ditangani dengan operasi katarak. Yang 4 ada glaukoma. Di Indonesia, glaukoma diperkirakan diderita oleh sekitar 6 juta orang. Glaukoma terjadi ketika saraf optik mata rusak sehingga penderitanya mengalami gangguan penglihatan, bahkan kebutaan. Kerusakan saraf optik tersebut disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam bola mata akibat adanya timbunan cairan di dalam mata. Glaukoma dapat terjadi di segala usia, tetapi lebih sering menyerang lansia. Penyakit mata ini merupakan salah satu penyebab utama kebutaan bagi orang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Pengobatannya bisa dengan obat minum atau obat tetes mata untuk mengurangi tekanan di dalam bola mata. Langkah pengobatan lainnya bisa dengan operasi, baik operasi laser maupun operasi mata konvensional. Yang kelima ada kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang sebenarnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap, mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina akhirnya objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu rabun dekat. Penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. Penyebab hipermetropi. Hipermetropi terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya, tetapi terfokus ke belakangnya. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek atau bentuk kornea maupun lensa mata yang tidak normal. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus positif. Yang kedua ada rabun jauh. Objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. Penyebab miopi. Kondisi ini disebabkan oleh bentuk bola mata yang lebih panjang daripada bola mata normal. Selain itu, miopi juga bisa disebabkan oleh kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya pada retina. Mengalami kelainan, penderita penyakit ini tidak dapat melihat jarak jauh dan dapat ditolong dengan menggunakan kacamata negatif, lensa cekung atau presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas. Seiring bertambahnya usia, penyakit mata ini disebabkan oleh otot-otot di sekitar mata yang kehilangan elastisnya dan mengeras. Ada juga astigmatisme atau mata silinder. Kondisi ini terjadi akibat kornea atau lensa mata tak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Akibatnya penglihatan jarak jauh maupun dekat akan terlihat buram.
Yang keenam, ada gangguan retina. Gangguan retina dapat mempengaruhi bagian manapun dari retina, yaitu lapisan di belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan gambar ke otak. Berikut adalah beberapa gangguan retina yang umumnya terjadi. Yang pertama ada ablasi retina, yaitu retina robek atau terlepas akibat adanya cairan berlebih di sekitarnya. Ada juga retinopati diabetik, yaitu gangguan retina yang terjadi pada penderita diabetes, khususnya pada penderita diabetes yang tidak teratur. Ada juga epiretinal membrane, yaitu jaringan parut di atas retina. Ada lubang makula, yaitu cacat kecil di tengah retina. Kondisi ini dapat terjadi ketika mata mengalami cedera. Degenerasi makula, yaitu menurunnya kemampuan melihat akibat penuaan. Keluhannya dapat berupa ada titik hitam atau titik buta di tengah penglihatan. Ada juga retinitis pigmentosa, yaitu penyakit degeneratif yang memengaruhi retina penderita. Penyakit ini dapat merasakan rabun di malam hari, penglihatan terganggu, atau mudah silau. Yang ketujuh ada kelainan kornea. Kornea adalah lapisan terluar mata yang membantu mata fokus menangkap sinar atau gambar dari suatu objek, serta melindungi mata dari kuman, debu, dan zat berbahaya. Berbagai kondisi dapat menyerang kornea adalah cedera mata, alergi, keratitis, yaitu peradangan pada kornea akibat infeksi atau iritasi terhadap zat tertentu. Ada juga ulkus koma, yaitu luka atau tukak pada kornea mata akibat infeksi, cedera, atau paparan zat iriatif pada mata. Penyakit mata ini dapat membuat mata nyeri, berair, silau, bahkan hingga kebutaan. Ada juga distrofi kornea, yaitu kornea yang kehilangan kejernihannya karena adanya penumpukan zat tertentu pada permukaan atau di belakang lapisan kornea. Selain berbagai penyakit di atas, masih banyak jenis penyakit mata yang dapat terjadi jika penglihatan Anda terlihat kabur atau terasa nyeri, bengkak, atau mengeluarkan cairan. Segeralah periksa ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dari penyebabnya. Untuk mengatasi penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter mata, ahli infeksi, dan imunologi. Apa peran pemuda sebagai generasi pemuda yang akan datang? Apa yang kalian lakukan di kemudian hari? Peran pemuda dalam penggunaan gadget adalah menambah skill. Pemuda bisa menonton video bermain sepak bola. Dengan menonton video bermain bola, bisa menambah skill bermain bola. Juga bisa menonton video kerajinan. Bisa menambah skill kreativitas pemuda. Juga bisa menonton film luar negeri sehingga bisa menambah skill berbahasa Inggris. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa menonton video yang seharusnya belum ditonton. Juga muncul situs-situs web yang belum seharusnya. Anak terkadang lupa waktu sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk membantu orang tua dan belajar. Bisa juga menjadi penyebab individualis karena kurang melakukan interaksi dengan orang lain. Juga harus melihat batas usia yang ditetapkan saat bermain game. Jadi tidak kurang dari batas usia. Sampai sini dulu acara kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan. Sampai jumpa.